Disebut kaya ada yang miskin, disebut miskin ada yang kaya, disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, ya kan, ya kan, ya kan. Lah iya, makanya saling perlu. Sebulan 12 juta berasnya dia yang pada pakai dasi. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyul azim. Pak yang hadir semuanya Allah kasih sehat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Insya Allah kalau ada rezeki bisa berangkat haji ke Mekah dan Madinah. Pulang haji rezeki kita bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa beli sawah, syukur-syukur bisa bikin rumah, syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini dapat barokah. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, Maulid adalah merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Ya Bu, beliau Rasul yang kita peringati malam ini kelahirannya yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan Rasulullah gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka, dan dosa-dosa Rasulullah yang lalu yang akan datang sudah dihapus oleh Allah. Maka beliaulah manusia paripurna, manusia yang sempurna, yang patut dijadikan uswah, yang pantas dijadikan sosok sebagai panutan buat kita semua. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi besar Muhammad. Sebab kenapa? Kalau orang disuruh nyontoh orang itu namanya cocok. Ya Bu, ya Bu, nggak bisa manusia disuruh nyontoh binatang. Kenapa Ibu? Karena binatang Allah kasih otak doang, tapi nggak dikasih akal. Manusia dikasih otak, dikasih akal. Manusia itu fi ahsani takwim. Kalau manusia disuruh nyontoh binatang, nggak bakal bisa. Kenapa? Binatang nggak ada akalnya. Makanya jangan heran ayam jago subuh-subuh udah 4 kali kawin. Manusia disuruh nyontoh malaikat juga nggak bisa. Kenapa? Karena malaikat nggak dikasih nafsu. Malaikat Bu nih sama duit rada budeg, sama cewek kagak demen, ya suruh sujud, sujud aja udah. Kenapa? Karena nggak dikasih nafsu. Manusia kita nih dikasih akal, dikasih nafsu. Maka manusia disuruh nyontohnya manusia. Siapa yang mesti kita contoh? Baginda Nabi besar Muhammad. Beliau adalah sosok contoh yang sempurna. Mana buktinya? Pak Ustadz, saya ini kan pedagang. Terus kenapa? Lah Nabi pedagang. Bener Bu? Pak Ustadz, saya kan ini guru. Rasulullah ngajar tuh. Pak Ustadz, saya kan mau balik. Rasulullah dakwah tuh. Bu? Pak Ustadz, saya kan jenderal. Rasulullah mimpin perang tuh. Pak Ustadz, saya kan politikus, orang politik. Lah Nabi diplomat ulung. Semuanya kepribadian Rasulullah komplit. Maka Rasulullah yang kita peringati hari ini untuk apa? Untuk kita tiru suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun.
Bu, Bu. Maka Rasulullah dicontoh karena apa? Karena kemuliaan akhlaknya. Rasulullah dikatakan itu kemuliaannya salah satunya apa? Beliau Rasul orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadu, rendah hati. Mana buktinya Nabi pemalu? Ada cerita waktu Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak teh, itu Nabi naik ke atas, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu. Bu, tibang betis. Ini orang sekarang urat malu udah banyak yang putus. Udah nenek-nenek naik motor Mio pakai celana Wahai. Kencang buat ya kebut pek. Katanya JJS. Perempuan sekarang, ya Allah, miris ngelihatnya, rambut merah beriap kayak Belanda jonggol. Pakai kaos ketat, bu, Allah, ketek ngablag. Pakai celana Wahai. Apa? Wahai. Kalau Wahai sama Hawaii beda. Kalau Hawaii itu dari paha ke betis, itu Hawaii, pakainya di pinggir pantai. Kalau dari betis ke atas itu namanya Wahai. Ngatasan lagi hai. Ke atasan lagi aduhai. Bi ngemarah. Apalagi waktu Rasulullah mau ke masjid, di atas dari masjid rumah tuh diludahin Rasulullah. Melihat ke atas, ya Allah, diludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat masih diludahin, tetap Nabi senyum. Keempat harinya lewat nggak ada yang ludahin teh. Nabi yang bertengok-tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa kok. Kayaknya ada yang dicari. Biasanya saya lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin tuh. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Bil aja tuh. Akhirnya Nabi buru-buru pulang, ngambil makanan, bawa ke rumah orang yang sakit. Luar biasa teh. Sampai depan pintu Nabi, assalamualaikum. Yang lagi sakit di atas balai, lagi kekurub, ngerintih aja bu. Di luar, saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan kaget ibu. Nabi masuk ke dalam, itu yang sakit duduk di hadapan Rasulullah dan ngomong. Apa ucapannya? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi banyak. Kamu lebih dulu nengokin. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Bu, kalau model saya digituin, kita mau sembayang nih lewat diludahin. Saya mau habis ambil kayu udah saya serampang, enak aja loh. Ya bu. Nabi diludahin gak marah, akhlaknya begitu mulia. Apalagi yang bikin kita tercengang bu dengan akhlak Nabi, ketika Rasulullah lagi ceramah, lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit Rasulullah, bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah jidatnya Nabi, keningnya Rasulullah berdarah. Marah? Enggak marah tuh, lagi. Masya Allah, Rasulullah begitu mulia akhlaknya. Alhamdulillah. Baca lagi di Rawi. Tadi nih tim hadroh lagi baca Rawi, ya kan? Apa kemuliaannya? Wa yuhibbul fuqara wal masakina
wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu orangnya demen, cinta sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin sayangnya luar biasa. Nabi sama orang miskin sayangnya luar biasa. Nabi. Makanya Nabi sampai-sampai nyuruh kita apa? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ini kadang-kadang di kampung masih terbalik, banyak ibu giliran orang kaya yang undang terburu-buru, ya kan? Banyak kan begitu, ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, berseribu juga baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 1000. Lah aki-aki pengen lentuk begini, kelamaan ya kan? Kenapa? Makannya enak-enak. Giliran orang miskin yang mati tahlilan 30 biji kelar udah, lah kelar udah. Orang aja pikir beseknya kuntet, paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun, begitu kata dia. Oh, Nabi luar biasa sama orang miskin, cintanya luar. Ya, kita mau nggak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan udah. Ya Allah, miskin lengket banget sama kita, ya kan, ya kan, ya kan. Udah begitu kadang-kadang dihina kita bu, udah miskin dihina lagi, dapat sumbangan namanya raskin. Ya Allah, tuh raskin kan singkatan beras orang miskin. Mentang-mentang kita orang miskin pakai ada berasnya, beras orang miskin. Dia mah berasnya 12 juta, ya kan, ya kan, sebulan 12 juta berasnya dia, no, yang pada pakai dasi. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersapari di sana. Kita orang miskin dikasih beras raskin. Orang ganti kan namanya ya, orang kaya makan raskin, kan kagak pantes. Orang kaya beda berasnya dong, raskai. Orang sama orang miskin, makanya orang miskin kita kalau ya jangan pernah kecilin orang miskin. Orang kaya yang duitnya banyak, hartanya banyak, lu jangan pelit sama orang miskin, jangan pelit sama fakir miskin, jangan pelit sama yatim, ya kan, ya kan. Kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, dia berobat kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai bu, di atas aja nangkrak. Pagi-pagi dijemur sama anaknya pakai kursi roda, 8:30 masukin, besok jemur lagi, masukin lagi 8:30. Anaknya jemur lupa ngangkat. Anaknya main game aja, main game. Wah, 11:30 baru inget, ya Allah, bapak gua belum dimasukin. Akhirnya bapaknya kering, ulen. Bu, nah iyalah disebut kaya karena ada yang nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Oke, orang kaya duitnya banyak, hartanya banyak, tapi ingat lo ya kan, jangan pernah lupain orang miskin. Nanti lu meninggal dunia, lu mati, yang gali kubur siapa? Yang gotong ke kuburan siapa? Yang ngajiin siapa? Yang bacain tahlil siapa? Loh, jangan macem-macem sama orang miskin. Ini kadang-kadang udah miskin kita dihina lagi ya bu. Nabi demen sama orang miskin. Maka jangan kecil hati, harus jalanin amanat undang-undang dong ya kak. Di amanat undang-undang dasar 45, fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Bener bu? Bahkan itu dalam undang-undang 45 jelas pasalnya udah ketahuan, seluruh kekayaan negeri ini adalah milik negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Maka kita pengen tiru, disebut kaya ada yang miskin, disebut miskin ada yang kaya, disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, ya kan, ya kan, ya kan. Lah iya, makanya saling perlu. Nabi mengajarkan kita saling berbagi, hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu.
Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaah, salah besar. Bukan. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata Marbot itu Ustadz udah lama begitu. PA ngomong sendirian bu, bener. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain, ya kan? Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya perlu ibu, ibu perlu saya, kita saling perlu. Ini apa deh? Iya. Saya perlu besek, perlu besek. Ibu sih ngerti ibu bawa besek. Saya perlu ibu, ibu perlu saya, kita semua saling perlu. Jangan mentang-mentang kaya, Allah duit banyak, harta banyak, jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak. Mentang-mentang pangkat tinggi, jalan dada duluan. Wah, sombong amat. Ya bu, ya bu. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Hidup yang enak saling berbagi. Ini ada apa sih bu? Dari lewat-lewatan mulu, jadi saya nggak konsen. Ini ada undang, oh minta olah segar apa cap badak Baji. Waduh, cap badak ngeri banget ini. Untung cap badak bukan cap gajah. Ini cap badak tuh, membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, dan bol pecah-pecah. Nah ada semua. Tawa aja bu, mau ngapain lagi, udah Maulid mah bikin gembira aja, udah bikin tawa ya, namanya Maulid kita girang dong, kelahiran Rasulullah. Girangin aja, girangin. Alhamdulillah tuh tadi banyak ada panci digantung-gantung ya kan, ya kan, apa aja macam-macam berebut bu, loh ada yang jatuh-jatuh tadi empe. La ilaha illallah. Girangin aja nggak apa-apa, girangin terus gantunginnya cepean ini nih, cepean selembar-selembar ya bu ya, girangin aja, orang berebut ada keinjak. Ya Allah, alhamdulillah habis sudah kan, bersih. Alhamdulillah, senengin aja udah buat Nabi. Amin, amin. Kita lagi nyenengin Nabi, insya Allah Nabi seneng sama kita. Mana buktinya? Karena kita lagi nyenengin Nabi, malam ini kita baca sholawat, riwayat sejarah Nabi melalui tim hadroh. Nih tim hadroh bu, jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ntar kita mahalul qiyam, selesai ceramah, Masya Allah luar biasa. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Berdiri kita semuanya, itu Rasulullah hadir di tengah kita, diiringi dengan wangi-wangian aroma minyak wangi indah terasa luar biasa. Rasulullah hadir. Anak hadro yang megang bass, wah tabuhnya semangat, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug. Masya Allah luar biasa. Itulah keistimewaan anak hadro. Ibu punya anak cewek, didemenin anak hadro, kasih aja udah bu, anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama dia. Tahu sendiri nih anak hadro, wow kapalan semua telapak tangannya, melintir ukuran ditabok sama anak hadro. Masya Allah, kita nyenengin Rasul, maka perbanyak sholawat. Masuk bulan Maulid Rabiul Awal, masjid, musola, majelis taklim, instansi pemerintah, kantor-kantor, perusahaan, pasar-pasar pada bikin maulid, riwayat maulid yang dibaca, sholawat yang diagungkan, sampai status WA, isinya sholawatan semuanya. MP3 disetel di pasar-pasar, sholawatan di rumah-rumah, sholawatan semuanya luar biasa. Kenapa? Menghormati
menghormati kehadiran Rasulullah, menghargai kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal. Sampai tukang dagang semuanya pada bikin setel MP3 selawatan semua. Tukang tahu bulat keliling kampung dia ganti lagu selawat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget semuanya. Tahu pengen minum maksudnya. Dadakan anget. Sekali lagi. Tahu digoreng mantap. Pakai selawat. Qul ya azim qad hammana hamun azim wa kullu min hammana ya hunubis mika ya azim. Tahu digoreng 500-an. Mantap. Yang diingat tahu bulatnya nih ya, bukan selawatnya. Ya Allah, banyakin selawat. Pak Ustadz, saya nggak ada wudhu ini, baca selawat ada pahalanya nggak? Ada wudhu, nggak ada wudhu, tetap berpahala. Baca selawat ibu, walaupun dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, kita baca selawat tetap berpahala. Tuh hebatnya selawat. Selawat. Masak, nyuci, goreng tempe, selawat. Enak sambil goreng imin ya salam sambil goreng tempe. Keenakan solawat, tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya ngomel, Muhaimin orang. Lakinya kesel, kompor ternyata diangin. Kagak jadi masak jadi berantem. Makanya kalau kita kesel sama suami, kesel sama laki ibu, biar kata lagi kesel banget, selawatan jadi adem dah. Bener dah, bener. Ayo bang berantem. Gue kesel dari kemarin lu ngasih uang belanja kurang mulu. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu mestinya. Suami kita namanya Komar, tunjuk aja matanya. Komarun sidina Nabi. Ada Komar namanya. Ada. Ya Allah, bininya namanya Rodia, dibalikin Rodia. Ya dawalayana. Bininya ngomong, ya Toibah Rodia. Akhirnya nggak jadi berantem bu, lomba marawis. Alhamdulillah. Selawat nanti kita dikumpulin di padang mahsyar. Ibu lagi pada susah semua, bapak anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak, istri nggak kenal suami nggak kenal istri. Hari kebangkitan tiba di padang mahsyar, matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, haus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati nggak bawa air di sono, nyari air kemana yo? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup, kagak nemu di sono nyari. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid, disediakan oleh Allah. Apa yang disediakan? Hauduka sofil.
kuat cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid malam ini. Masya Allah ibu. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen baca sholawatan, itu ntar di sono dibiarin dia kecekek kausan, rasain kagak ada yang nolongin. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah yang bilang, siapa nanti yang aku panggil, ada dari umat Rasulullah yang dipanggil oleh Rasulullah, heran. Dipanggil Ibu Rodia, sini Ibu Rodia. Rasulullah manggil-manggil, kaget kita. Loh kok ibu, Masya Allah, Rasulullah kenal sama saya. Kenal, kenapa? Karena Ibu Rodia yang suka banyak sholawat kepada aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini kemuliaan akhlaknya Nabi, cinta dengan orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit, nengokin orang sakit sunnah, nengokin orang sakit besok tengokin ada yang sakit bu, yang penting bawa tentengan minimal jeruk 2 kilo, jangan datang doang nengokin nggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus di rumah sakit, didatengin sama dia nggak bawa apa-apa, pakai nanya apa yang lu rasain sih Ji, lu pakai diimpus di rumah sakit begini, yang sakit nyaut nggak ada yang gue rasa-rasa, lah kok bisa diimpus, lalu kemarin nggak bawa apa-apa, coba kalau lu bawain jeruk kali gue rasain ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga pakai nanya begitu. Akhirnya yang jenguk dikerjain sama yang sakit. Gue sebenarnya lagi pengen banget makan tai burung dara dipepes, rasanya enak kali ya, anget-anget begitu. Loh, lu doyan emang rasanya gue sih pengen makan itu. Ya udah, ntar gue cariin deh Ji lo. Akhirnya bener nih yang disuruh bego juga lagi ya kan, dia kerjain mau aja dia. Akhirnya dia cari tai burung dara, dikumpulin, dipepes mau dia, dibawa ke rumah sakit. Ji nih pesanan lu kemarin katanya minta tai burung dara dipepes. Lah hebat lu, gue bercanda doang. Enggak, ini gue udah bawain lo. Ya udah sekarang lu jajalin aja dulu nih, kata yang sakit, kata yang sakit, kata yang sakit. Emang bego juga nih yang bawain teh. Ya akhirnya dijajalin sama dia, pahit Ji rasanya. Nah, yang sakit ngomong, lu aja yang sehat pahit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi, dibaca lagi di rawi, wa yamshi ma'al armalah. Salah satu adab akhlak Rasulullah ngajarin kita, Rasulullah kalau jalan bersama janda-janda tua, nenek-nenek berarti, Nabi tuh kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang bu, ngiringin beliau jalan di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan lah, nenek-nenek apa yang dilihat, pakai legging aja depan kendor belakang kendor. Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek itu di belakang ngiringin. Kenapa di belakang? Khawatir. Khawatirnya di mana? Kalau nenek-nenek jatuh, kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang lain, bang. Go jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa kata dia? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di belakangnya nggak tahu. Maka kita diajarkan dari tingkah laku, perkataan, adab, semuanya berakhlak kepada Allah, perbaiki ibadah. Berakhlak kepada sesama berarti perbaiki hubungan sesama kita. Manusia adalah makhluk sosial bermasyarakat dan hubungan kepada alam. Maka akhlak kita pengen berubah, selesai maulid yuk tingkatin iman dan takwa kepada Allah. Syiarkan masjid kita. Ini masjid kita cakep, gede, An-Nabawi, keren. Saya yakin sholat jamaahnya penuh, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 di sini nih, masya Allah. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ada nggak? Ada nggak di sini bu? Berarti sama, di kampung saya juga sama, ada tarhim begitu. Bangun nggak kira-kira? Bangun gak nih? Ke pasar. Ya Allah, kalau belum bangun juga ganti marbot ngumuminnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak ibu bangun subuh pasti bangun teh tuh lakinya bangun malu nyalu siapa yang mati barusan. Bininya ngomong lu yang mati bang nggak bangun subuh. Maka syiarkan masjid kita, biarin tetangga berdoyan ke masjid, jangan usil. Bener bu? Ini kadang usil banget, tumben bang lu ke masjid lah, besok jak kapok lah. Orang baru belajar zuhur 2:30 boleh, orang baru belajar asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus, besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi ngajarin gak sekaligus, ya kan? Ya kan? Ayo yang belum doyan ngaji, selesai maulid ngajinya getol, rajin. Di masjid ada pengajian, di majlis taklim banyak. Nih kita ngaji begini, Masya Allah dosa kita dirontokin. Mau kemana bu? Udah pulang aja ya. Elah tega banget aja, udah bawa besek aja. Bu, balik enak-enak ceramah ditinggal begini. Romannya udah kagak laku buat gua. Bu. Ya elah biarin dah. Dicariin kali lakinya pulang, ono kunci dibawa sama dia. Bu. Nih ayo kita ngaji. Emak-emak pengajian paling banyak dah. Survei membuktikan di mana-mana pengajian paling banyak emak-emak. Bapak-bapak mah beda lah. Mak pengajian ini pengajian mak-mak nih, mak-mak nih pengajiannya Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, belum lagi gabungan PKK, gabungan lagi BKMT ya kan, yang seragamnya kuning, hijau, biru, muda, abu-abu, ungu, ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya kan teh, nggak apa-apa buat semangat kita ngaji, alhamdulillah. Lah buat semangat kita ngaji, jam 1 tengah hari uang udah nyampe ke majelis taklim mak-mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ya, hari ini pengajian. Rodia, Romela, Saroh ngaji kumpul, dipanggilin temennya semuanya. Alhamdulillah ngaji. Kenapa? Mumpung masih sehat, ada kesempatan. Pak Ustadz saya pengen buat ngaji, gabung sama Ustadz, sama Kiai, sama guru, duduk bareng di pengajian. Cuman repot banget Pak Ustadz, saya repot banget. Ngomongin repot, siapa juga repot. Jangan bicara repot dong, ya kan? Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Ayo dah, Pak Ustadz saya ngajinya ntar nungguin tua-tuaan. Lah ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Lah kayak apa bu ngajarin setengah mati? Baca nih, innahu kana tawwaba, kuping rada kurang denger, innahu kawat tembaga. Nah ini gara-gara kurang denger, udah tua. Iyalah, kalau kita udah dikasih umur 40, 50, 60 ya po 60 udah dikasih tuh. Sekarang aja jangankan 60, 70, 50, 40 aja udah banyak sakit-sakitan mulu. Mata yang tadinya awas jadi lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, makan cuma bisa membubur, diajak ngomong kadang ngelantur, ya kan? Dikit lagi masuk ke dalam, wih serem. Kenapa? Kalau udah tua umur panjang dikasih apa teguran dari Allah, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya, nikmat udah diambil dikit-dikit, ya kan ya teh. Makanya mumpung ada kesempatan kita ngaji, duduk sama guru kita, sama ustazah aja ikutin udah berkah. Guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah, kita tutup. Temen nanya halaman berapa? Bang boleh kebet doang ini. Datang. Kenapa? Karena ngaji nggak ada batas waktunya. Menuntut ilmu, kumpul di pengajian nggak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Itu yang tukang mandiin orang mati, hati-hati, itu amil di kampung saya. Siapapun dipegang amil pasti mati.
Jangan macem-macem teh. Gua Allah, itu Amil firasatnya mantep banget ya. Asal ada yang meninggal, ada aja dia tahu itu. Dikasih ngimpi, kadang-kadang enggak sehari-hari dalam mimpi datang, besoknya tuh orang mati. Begitu dikasih isyaratnya. Hebat Amil mak. Kalau kata Amil yang lebih akurat, kalau ada burung bunyi, tweet, 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 tweet. Nah itu kata Amil dalam hatinya ada job nih, begitu. Bebas, ditungguin sama Amil dari pagi sampai siang, nggak ada yang mati-mati. Ya Allah, pas maghrib bininya mati. Ya Allah kesian banget dah Amil. Ya makanya kita kepengen nyok kumpul di pengajian, dosa diangkat, pahala dapet, silaturahim nyambung. Maka ini adalah bentuk akhlak kita kepada Allah. Perbaiki akhlak kita kepada Allah dengan cara perubahan, semakin meningkat kualitas ibadah kita. Alhamdulillah. Waktu itu ibu datang kepada kita kadang cepet. Yang namanya waktu ada aja yang cepet ya bu. Kadang kita lihat rasanya baru kemarin ya anak-anak, sekarang udah gendong anak. Ya kan, ya kan? Rasanya baru kemarin hari Senin, sekarang udah Senin lagi. Kenapa? Karena waktu berjalan cepat, perubahan begitu cepat buat kita. Begitu banyak fenomena terjadi, fenomena alam yang luar biasa. Banyak buat teguran. Semalam dikasih gerhana, ya bu. Apalagi kemarin ada gempa lagi, macem-macem. Ini semua dunia sudah tua. Maka siapkan diri kita, amal soleh, amal baik dengan keimanan kepada Allah. Kita tingkatkan. Tuh, saya yakin yang bikin baleho tukang bangunan ini. Kenapa tuh kita tingkatkan? Ya, mau berapa tingkat kira-kira ini? Supaya meningkat kualitas iman kita. Apa? Ramaikan pengajian, syiarkan masjid. Insya Allah kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yuk, nah hari ini kita berkumpul sebagai salah satu bentuk daripada kecintaan kita ke Rasulullah. Kita perbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 kali sholawat 10 kebajikan Allah berikan pahala buat kita. 10 kita baca 100 kebajikan. Maka kita jangan pernah luput baca sholawat. Insya Allah. Pak Ustadz saya pengen sholawat, saya cicil baca 1000. Kapan? Selesai sholat nggak apa-apa. Zohor 200 selesai zohor, asar 200 ya kan, maghrib 300, isya 200, subuh banyak anda tuh, subuh pok banyak anda ya, 200, 5 kali 5 waktu. Insya Allah kita diakui cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan maulidku, mengagungkan mensyiarkan maulidku, kelahiranku, maka baginya dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.